Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk semua. Pada kesempatan ini perkenalkan, nama saya Dr. Andi Tri Adrianto SEMM dengan nomor NIDN 0625068902. Saya dosen Universitas Semarang pada Fakultas Ekonomi Program Studi Manajemen. Beberapa mata kuliah yang saya ampu selama ini seperti matematika ekonomi, matematika bisnis, statistik, dan kewirausahaan. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan pelaksanaan pembelajaran mata kuliah statistika. Di mata kuliah ini mempunyai bobot 3 SKS dan dilaksanakan pada semester 2. Teknik pembelajaran yang saya gunakan yaitu Delivery Interaction and Assessment. Di deskripsi mata kuliah ini memberikan pemahaman kepada mahasiswa mengenai konsep statistika. Melalui mata kuliah ini diharapkan mahasiswa mampu memahami konsep statistika dan mengaplikasikannya. Secara keseluruhan pembelajaran mata kuliah ini, mahasiswa akan membahas konsep-konsep statistika deskriptif dan statistika inferensial. Statistika deskriptif meliputi pengertian statistika dan penyajiannya, ukuran, pemusatan yang meliputi min, median, modus, kuartil, desil, persentil. Sedangkan statistik inferensial membahas ukuran persebaran meliputi range, simpangan rata-rata, simpangan baku, uji hipotesis, regresi, dan korelasi sederhana. Mahasiswa menganalisis data dan menggunakannya dalam proses pengambilan keputusan untuk pengelolaan bisnis. Capaian pembelajaran yang diharapkan dari perkuliahan ini, mahasiswa mampu menganalisis dan memahami konsep statistika dan mengaplikasikannya dalam mengelola bisnis. Pengelolaan bisnis dengan pendekatan statistika untuk pengambilan keputusan dan pencapaian tujuan secara optimal. Kemudian materi perkuliahan terdiri dari teknik-teknik statistika dan aplikasi teknik statistik dalam berbagai bidang sesuai kebutuhan yang diperlukan dalam pengelolaan bisnis. Materi pembelajaran yang saya gunakan dalam pelaksanaan pembelajaran adalah problem-based learning atau pembelajaran berbasis masalah. Sedang metode yang saya gunakan seperti ceramah, diskusi, tanya jawab, dan studi kasus. Akan media pembelajaran dan memberikan materi kuliah berupa PowerPoint, e-learning, MS Teams, dan WhatsApp. Kemudian sistem penilaian yang saya gunakan terkait dengan kehadiran, keaktifan dalam mengajukan pertanyaan dan memberikan suatu analisis terhadap suatu permasalahan yang sedang dibahas. Kemudian ada tugas, kuis, UTS, dan UAS. Pembobotan penilaian yang saya gunakan yaitu absensi 10%, keaktifan mahasiswa 10%, tugas 15%, kuis 15%, serta UTS dan UAS yang masing-masing 25%. Proses perkuliahan statistika pada pertemuan ke-14 yang membahas tentang regresi dan korelasi sederhana bisa pemirsa lihat berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita bisa berjumpa kembali dalam keadaan sehat walafiat. Pada kali ini kita di pertemuan ke-13 dan 14 ini kita akan membahas tentang regresi. Regresi kemarin kita sudah bahas sedikit banyak
Jadi regresi adalah hubungan antara variabel independen terhadap dependen. Berarti teman-teman sudah memahami apa itu yang dimaksud tentang regresi. Nah, ini kita jadi analisis regresi digunakan untuk menganalisis adanya pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat dependen. Di sini variabel bebas biasanya disimbolkan oleh X ya, X, dan variabel dependen disimbolkan dengan Y. Atau bisa kita analogikan seperti ini. Ini X dan ini Y. Jadi hubungan antara X terhadap Y. X itu dikatakan sebagai variabel bebas atau independen, sedangkan Y adalah variabel terikat atau dependen. Nah, di dalam persamaan regresi linier dirumuskan sebagai berikut: Y sama dengan A plus Bx. Y sama dengan A plus Bx. Di mana variabel Y adalah variabel terikat, X adalah variabel bebas, ini adalah regresi bergantung. Namun karena ini masih tahap belajar, kita masih menggunakan regresi sederhana. A plus Bx. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada ya. Berarti kita lanjut. Sebelum kita lanjut, saya mau bertanya dulu ya. Apa itu yang dimaksud dengan variabel bebas? Apa itu variabel bebas? Yes, variabel yang mempengaruhi. Jadi yang dimaksud dengan variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi. Jika variabel itu yang paling bawah, nah, ketemu. Jadi nilai total dari X adalah 24.180. Nah, 221. Ya. Nah, sini berarti dikurangi sigma X pangkat 2. Ya. Jadi dikurangi 147 yang dipangkatkan 2. Nah, kita tinggal cari aja 1609, ketemunya 4,87. Saya Gimana Mas? itu untuk nilai regresi itu dapat dari mana? Oke, nilai regresi jika kita sudah menentukan nilai A dan nilai B. Jadi kalau kita sudah tahu nilai A dan nilai B, baru kita bisa menghitung nilai regresi. Gitu ya. Baik, kita kali ini sudah mendapatkan nilai A dan nilai B. Nilai A sebesar 90,911 dan nilai B 4,87. Maka ditambah B-nya berapa? 4,87 X. Nah, nilai X inilah yang dibuat untuk nilai regresi. Ya. Nah, di sini 7 dikali 10. Dikali ini kan? Ya, baru ini kan tinggal 7 aja. Jadi 4,87 kali 10 tambah 90,911. 4,87 ya di sini 4,87
Tentukan persamaan regresi. Siapa yang mau maju? Saya, Pak. Oke, monggo. Nanti yang menjawab namanya siapa? Mbak Indah. Baik, nanti dia dicatat sama accounting ya. Sama Indah nih. Sat B. Oke, nanti bisa dicatat ya Mbak accounting ya. Tadi Mbak Indah sudah menjawab pertanyaan dari tentukan persamaan regresi. Kira-kira menurut teman-teman betul apa salah? Oke, di sini X2 dari 50 kali dipangkatkan dengan 2 kali 2500, di 2 juga dipangkatkan menjadi 1600, di total sigma X pangkat 2 13.530. Terus ini betul semuanya. Jadi persamaan regresinya adalah Y sama dengan A plus BX, yaitu min 93,6 plus 2,7X. Oke. Baik, karena waktunya sudah selesai, maka saya tunjuk ya. Siapa ya yang saya tunjuk ya? Siapa? Oke, menawarkan diri. Silakan Mas. Kira-kira jawabannya betul apa enggak ya? Ya. Kira-kira teman-teman jawabannya betul apa enggak ya? Baik, jawaban dari Mas siapa? Mas Fikri ini. Oke, baik. Nanti Mbak Komting nanti jangan lupa dicatat ya, Mas Fikri namanya ya, Mas Fikri untuk mendapatkan nilai keaktifan. Nah, silakan tunjuk Mas Fikri. Jadi jawabannya Mas Fikri persamaan regresinya adalah 15,9 plus 3,6X yang didapatkan dari hasil ini. Kira-kira hasil teman-teman itu betul apa salah? Mantap. Jadi untuk perkuliahan regresi tadi sudah paham ya? Oke. Kalau gitu next materi berikutnya terkait tentang korelasi sederhana. Korelasi menunjukkan lemah atau kuatnya suatu hubungan antar variabel. Kuat atau lemah hubungan antar variabel. Bisa kita tadi gambar hubungan X terhadap Y. Nah, jika nilai X terhadap Y itu 0,0
1,2 atau dimulai range antara 0 sampai 2, berarti hubungannya sangat lemah. 9 sangat kuat. Jadi itu adalah range hubungan koefisien korelasi. Nah, pada materi slide berikutnya ini, korelasi antara dua variabel bisa positif dan juga negatif. Ya, positif itu artinya searah, hubungan yang searah. Semakin rendah variabel Y. Ini adalah makna dari hubungan positif dan hubungan negatif. Setelah itu baru diakarkan. Ya, setelah itu baru diakarkan. Berarti ketemunya berapa? 3,390,87. Itu yang bawah. Kalau yang atas 2925. Berarti R sama dengan atas dibagi bawah, yaitu 0,86. Nah, karena ini nilainya positif, maka hubungannya bersifat searah. Nah, hubungannya positif. Kita juga bisa melihat namanya koefisien determinasi. Tujuan dari koefisien determinasi ini adalah melihat seberapa baik, ya, seberapa bagus model yang teman-teman teliti, model penelitian yang teman-teman teliti. Nah, caranya bagaimana? Ya, caranya adalah KD atau koefisien determinasi sama dengan R. Baik, silakan kerjakan. Ya, siapa yang mau mengerjakan? Saya, Pak. Ya, silakan. Hasilnya adalah 0 minus 0,9. Hasilnya minus 0,9. X G X Oke, betul ya? Hasilnya adalah minus 0,9. Artinya sangat lemah atau tidak. Gitu ya. Jawab teman-teman sudah betul apa? Ini ada yang sudah betul dan ada yang masih salah ya. Tapi nggak apa-apa, namanya mahasiswa salah hal yang wajar. Jadi nanti kita bisa berlatih relasi sederhana sudah kita jelaskan ya. Oh, ternyata materinya sudah selesai teman-teman ya. Nah,
manfaat yang kita pelajari kali ini regresi ya, itu kita pelajari dari regresi sederhana, regresi berganda dan sebagainya. Manfaat bagi mahasiswa adalah untuk menganalisis ketajaman dalam pengambilan keputusan. Khususnya di dalam statistik ini dia akan kita akan apa ya namanya ya, mampu untuk mengambil suatu keputusan dalam suatu ya. Selain disiplin, terus apa lagi? Misalnya budaya kerja di pekerjaan, ya kan? Budaya kerja. Nah, misal disiplin kerja dan budaya kerja ini adalah yang memiliki standar di dalam suatu penelitian. Jadi manfaatnya selain dapat mengambil keputusan dan juga bisa untuk kita sebagai mahasiswa menjadi seorang peneliti. Gitu ya. Kurang lebihnya begitu. Gimana Mas Rifki? Sudah cukup paham? Baik. Kalau sudah cukup paham, berarti materi pertemuan kali ini kita selesaikan. Jangan lupa ada tugas yang teman-teman akan kerjakan nanti ya. Dikumpulkan pada hari Rabu ya. Dikumpulkan pada hari Rabu untuk kita bahas di pertemuan yang akan datang. Begitu kita akhiri pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak.